Percobaan pertama, masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi air panas. Lihatlah apa yang akan terjadi. Pada saat air panas yang suhunya tinggi dimasukkan es batu yang bersuhu rendah, maka es batu akan mencair karena es batu menyerap kalor yang menyebabkan suhu air turun, sehingga air panas akan menjadi air hangat. Percobaan kedua. Pada saat gelas kosong didekatkan ke atas api, lihatlah apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah gelas menjadi meleleh dan bolong. Kenapa? Karena plastik tidak bisa menyerap kalor atau panas, sehingga gelas menjadi meleleh. Kemudian, gelas plastik yang berisi air didekatkan ke atas api. Yang terjadi adalah gelas plastik tidak meleleh dan tidak berlubang karena kalor akan diserap oleh air, sehingga gelas plastik tidak akan meleleh. Dan karena air menyerap kalor, maka suhu air lama-kelamaan akan meningkat. Kesimpulannya, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu zat tersebut akan turun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyublim, dan keenam mengkristal. Perubahan wujud benda merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Berdasarkan bagan, kita dapat mengetahui perubahan wujud benda. Yang pertama ada padat. Benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Benda cair menjadi padat disebut dengan membeku. Yang kedua cair. Perubahan benda cair menjadi gas disebut menguap, dan perubahan benda gas menjadi cair disebut mengembun. Yang ketiga gas. Perubahan benda gas menjadi padat disebut mengkristal. Perubahan benda padat menjadi gas disebut menyublim. Perubahan wujud benda akibat melepas kalor, yang pertama membeku, yang kedua mengembun, ketiga mengkristal. Perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu yang pertama mencair, yang kedua menyublim, dan yang ketiga menguap. Yang pertama ada mencair. Mencair ini merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh mencair yaitu es batu yang dipanaskan dengan api akan menjadi mencair. Yang kedua ada membeku. Membeku ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh membeku, air yang dimasukkan ke dalam kulkas yang bersuhu rendah akan menjadi padat atau membeku. Ketiga ada mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh mengembun yaitu perubahan uap atau gas menjadi cairan. Mengembun yaitu perubahan wujud zat pada saat suatu gas melepas energi kalor akibat adanya penurunan suhu. Dan yang keempat ada menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contoh menguap yaitu air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air.
Dan yang kelima ada mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh mengkristal adalah pembuatan es kering. Yang terakhir ada menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus yang diletakkan di lemari, lama-lama kelamaan akan habis. Yang pertama ada perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya ketika kita memegang sendok, yang ujung sendoknya sedang kita panaskan dengan lilin. Panas akan merambat melalui logam sendok, sehingga ujung sendok yang lainnya akan terasa panas juga. Hal ini terjadi karena panas merambat melalui zat padat. Zat padat di sini yaitu logam sendok. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Pada saat partikel itu berpindah dan juga mengakibatkan kalor melambat, terjadilah suatu konveksi. Contoh dari konveksi yaitu ketika air mendidih. Sebelum air mendidih, mula-mula panas mengalir dari kompor ke panci secara konduksi. Kemudian, panas dari panci akan memanaskan air di bagian bawah. Air pada bagian bawah panci menjadi panas, kemudian naik dan membentuk gelembung-gelembung. Sedangkan air yang lebih dingin bergerak naik turun untuk menggantikannya. Terjadilah gerakan siklus berputar secara konveksi yang mengindikasikan terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga ada perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut radiasi. Radiasi merupakan suatu perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh dari radiasi yaitu panas yang kita rasakan di tangan kita ketika tangan kita berada di dekat api yang nyala. Panas yang kita rasakan bukan disebabkan oleh udara yang kepanasan akibat adanya api, tetapi tangan kita terasa hangat atau panas karena kalor berpindah dengan cara radiasi. Dari api yang menyala yang memiliki suhu lebih tinggi menuju tangan kita yang memiliki suhu lebih rendah. Perbedaan suhu tersebut menyebabkan kalor berpindah.